Saudara, di dalam mempersiapkan khotbah ini saya ditaruh sesuatu yang Tuhan mau sampaikan karena ada kaitannya dengan kegerakan Tuhan yang Tuhan sedang bekerja di gereja ini. Berapa banyak yang percaya Tuhan sedang bergerak di gereja ini? Saudara, sejak tahun lalu saya katakan bahwa Tuhan sedang membawa angin yang besar, angin yang sedang meniup sebuah perahu. Dan angin ini adalah angin dari Holy Spirit yang membawa perahu dari gereja ini menuju destininya. Itu sebabnya Anda harus percaya, Anda harus tahu bahwa Holy Spirit is moving in the church. Nah, ketika Roh Kudus bergerak di dalam gereja, di dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, kalau Anda tahu movement of God sedang terjadi, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus ambil satu sikap, kita harus tahu apa yang harus kami persiapkan. Itu sebabnya ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya, jemaat harus dipersiapkan dengan pesan yang saya mau sampaikan hari ini. Yaitu adalah spiritual man. Coba bilang spiritual man. Spiritual man adalah manusia rohani. Saudara, tidak banyak saudara di pesan-pesan seperti ini disampaikan di gereja-gereja di hari-hari terakhir ini. Tapi justru spiritual man menjadi satu esensi yang sangat penting dalam hidup setiap orang Kristen. Yang setuju sama saya boleh katakan amin dong. Saudara, tahukah saudara ketika manusia diciptakan oleh Tuhan pertama kali, ketika Adam dibentuk dari tanah liat, dari tanah debu tanah, saudara, lalu saudara setelah menjadi bentuk manusia, saya percaya dia belum menjadi manusia. Kapan dia mulai menjadi manusia? Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidungnya, betul? Nah, ketika itu dia mulai hidup. Jadi saudara, esensi hidup manusia, perhatikan, pesan ini sangat penting. Saya ulangi, pesan ini sangat penting. Kalau Anda nangkap pesan ini dengan baik dari awal sampai akhir, saya percaya hidup saudara akan berubah. Saya percaya hidupmu akan berubah. Kenapa? Karena banyak orang mengajarkan hal-hal atau mengerti hal-hal yang bersifat hanya out di luarnya saja, kemasan, tapi kedalamannya tidak dibahas dengan baik. Saudara, ini penting. Kenapa? Hakikat manusia, saya ulangi, esensi manusia ada di rohnya. Di dalam rohnya, bukan di daging, bukan di soul, bukan di jiwa, tapi in the spirit. Jadi saudara dan saya sebenarnya adalah manusia roh. Manusia roh yang tinggal dalam sebuah kontainer namanya tubuh manusia. Anda mesti paham itu. Ketika Anda mati, kontainer ini balik ke tanah. But your spirit come back to God. Jadi sebenarnya adalah hidup saudara dan hidup saya esensinya ada di spirit. Oleh karena itu saudara, setan tahu dia mau menggeser saudara punya perhatian from spirit to natural. From spirit to flesh, ke daging. Sehingga Anda terus menghidupi daging saudara dan makin Anda menghidupi daging saudara, Anda tidak akan peka dengan spirit of God. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya perlu mengerti bahwa esensi hidup saudara ada di rohnya. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak boleh sembrono dan tidak membiarkan spirit saudara tidak dibangun. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak akan sembrono membiarkan manusia roh saudara tidak Anda bangun. Anda harus bangun justru manusia roh saudara. Tapi yang sering terjadi adalah kita membangun kontainernya lebih daripada spiritnya. Anda mesti paham itu saudara. Oleh karena itu saudara, ketika Anda mesti tahu bahwa Allah itu spirit. Betul apa enggak? Siapa yang bilang kalau Allah itu adalah jasmani? Enggak ada, Allah itu roh. Makanya Alkitab berkata, aku itu roh, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. So kalau Allah itu roh, bagaimana Anda berinteraksi dengan spirit? Dengan dagingmu? Enggak bisa. Dengan benda? Enggak bisa. Dengan akalmu? Enggak bisa. Anda bisa menyentuh spirit dengan apa? Dengan spirit. Betul apa enggak saudara? So air nggak bisa sama minyak, nggak bisa satu. Do you understand what I'm saying? Anda ngerti maksud saya? So if Anda mau bergaul, Anda mau connect dengan Tuhan, nggak bisa Anda bergaul dengan fisikmu, dengan tubuhmu. No, Anda harus bergaul dengan spiritmu. You touch the spirit. Itu sebabnya saudara, kekristenan tanpa ini adalah kekristenan yang sia-sia menurut saya. Why? Because Anda harus dibangun in your spirit. Adam baru jadi makhluk hidup ketika roh Allah dihembuskan ke dalam hidupnya. Kita lihat saudara Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saya berharap saudara khotbah saya hari ini Anda dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang tertidur ya. Jangan sampai Anda pejamkan mata. Kalau pejamkan mata untuk merenungkan bolehlah. Tapi kalau pejangan mata untuk begini-begini antara tidur apa enggak jelas itu ya. Jangan ya saudara ya. Kejadian 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba bilang nafas hidup. Apa yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam hidungnya Adam?
nafas hidup. Sehingga demikianlah manusia itu, yaitu Adam, menjadi apa? Makhluk. Jadi Adam baru jadi makhluk yang hidup setelah dihembuskan oleh nafas hidupnya Tuhan. Jadi kalau nggak ada hembusan nafas hidup, bisa jadi makhluk hidup nggak? Jadi Anda mesti ngerti, ketika kita mati, tubuh kita ada di dalam tanah, tapi roh kita kembali ke Tuhan. Dan itu yang kekal. Itu yang kekal. Jadi Anda mesti paham ya, kalau Anda ngerti ini, Anda nggak akan main-main jadi orang Kristen. Anda nggak akan main-main dalam menjalani hidup ini. Oh come on. Nah kata nafas, dalam bahasa aslinya Ibraninya adalah neshama atau nefes. Nah kata nefes artinya roh. Jadi waktu Tuhan nafas itu identik dengan spirit. Spirit of God. Waktu Allah menghembuskan nafas itu nefes atau neshama is spirit. Dan kata hidup adalah syai. Kata syai ini adalah menjadi hidup. So Adam waktu dihembuskan nefes atau roh Allah, Adam menjadi hidup. Dia baru mulai hidup because of the spirit of God. Saudara akan mulai baru bisa hidup because of the spirit of God yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudara, Anda gak akan pernah bisa menjadi seorang yang berkemenangan dalam kehidupan ini without the spirit of God. Tanpa roh Allah. Tuhan itu roh. Betul? Dan kalau dia bergerak dalam dimensi roh. Holy Spirit when move, He move in the spirit dimension. Dia bergerak dalam alam spirit. Tapi Anda bisa melihat kenyataan di alam nyata, boleh sesuatu terjadi when He moves. Tahukah saudara ketika Allah bergerak, Allah tidak hanya bergerak begitu saja, tapi seisi sorga ngikut sama dia. Sepasukan sorga ngikut sama dia. Anda mesti paham itu. When Holy Spirit move, makanya kenapa pentingnya Anda ngerti movement. Kemarin kita baru mengadakan RGLM, Racing Generation for the Last Movement. Kenapa movement itu penting? Karena when God move, seluruh isi sorga, seluruh kehebatan sorga, kekayaan sorga, inspirasi sorga, hikmat sorga, pewahyuan sorga, ngalir bersama-sama. Nah itu sebabnya kalau movement of God terjadi, Anda nggak boleh diam. Why? When you touch the movement, Anda akan ngalamin sesuatu. Anda akan dapat sesuatu from that movement. Anda mesti paham itu. Kenapa? Saya mau mengajarkan saudara sebagai jemaat di tempat ini, jangan jadi jemaat biasa-biasa. Coba bilang saudara-saudara gini, yang biasa udah biasa bro. Coba bilang lagi, yang biasa udah biasa. Terus bilang lagi, jangan yang biasa-biasa. Udah biasa itu. Oh haleluya. Coba kita lihat slide ini saudara. Saudara dan saya adalah makhluk roh dengan pengalaman jasmani. Jadi sebenarnya you are a spirit being. Saudara adalah manusia roh yang Tuhan taruh di Taman Eden untuk mencari, memberikan pengalaman jasmani. So you can touch, oh ini buah, oh ini daun, gitu loh. Jadi sebenarnya Anda hidup di dunia ini cuma dikasih Tuhan pengalaman doang, tahu? Kalau pengalaman, boleh ada, boleh enggak. Benar enggak? Enggak semua orang pernah ke kutub utara. Kalau Anda bilang, saya pernah Pak, ya silakan kalau Anda pernah. Pengalaman buat kamu, silakan. Saya enggak pernah ke sana. Enggak semua orang pernah ke Alaska. Enggak semua orang pernah diving ke kedalaman laut. Tapi kalau yang pernah divingnya puji Tuhan, dia punya pengalaman, saya nggak punya pengalaman. Bukan berarti saya harus punya pengalaman semua. Ada orang yang pernah punya pengalaman makan babi kecap. Ada yang pengalaman itu. Tapi yang nggak pengalaman ya nggak apa-apa. Makanya ayam kecap kan begitu saudara. Anda paham nggak sih maksud saya? Oke, yang ikut volunteers kemarin manifestasi itu. So, Tuhan kasih saudara pengalaman. But essentially, keesensinya saudara dan saya is a spirit being. Jadi kalau Allah spirit, when he talks, kalau dia bicara,
When he speaks, dia tidak bicara ke dagingmu. He speak to your spirit. Now my question, pertanyaan saya, your spirit alive atau enggak? Rohmu ini menyala-nyala apa enggak? Atau tidur bro? Banyak orang Kristen secara fisik enggak tidur, tapi spiritnya tidur. Yang bahaya dua-duanya tidur. So karena itu, when God move, ingat sekali lagi, ketika dia bergerak, Holy Spirit bergerak. Saya mau ajak saudara gini, lihat bahwa Tuhan sedang bergerak. Bukan berarti selama ini Tuhan gak bergerak di gereja ini. Tapi Tuhan tuh sedang menyatakan sesuatu yang lebih dahsyat, lebih kuat. Itu yang namanya kalau di dalam bahasa, Anda ngerti di dalam pelajaran Alkitab, namanya manifested presence. Ada omnipresence, hadirat Tuhan di mana-mana, but ada manifested presence. Yang Tuhan mau nyatakan hadiratnya secara kuat di satu tempat. Dan saya percaya Allah sedang bergerak di gereja ini. Nah kalau Allah bergerak, dia tidak bergerak sendirian. Tadi saya bilang, the whole heaven, semua isi sorga, malaikat ngikut sama dia. Kayaknya anak kurang antusias kalau entah gini. Kayaknya Anda bilang, apa iya ya gitu. Makanya Anda masih belum bisa amin. Tapi kalau Anda percaya, Anda bilang amin, haleluya. Amin. Sekali lagi, ketika Tuhan bergerak, the whole heaven, semua sorga, malaikat, segala sesuatu yang ada di sorga bergerak bersama dia. Efesus pasal 1. Haleluya. Ini adalah salah satu topik pembahasan yang sangat penting. Saudara harus ngerti ini. Terutama kalau ada berkata saya berjemaat di gereja ini, Anda mesti ngerti ini. Gak bisa enggak? Jangan cuman cari yang namanya kotak depannya, packagingnya. Anda harus taruh dalamnya. Ada banyak orang tertarik sama packagingnya. Kita harus tertarik membangun in the spirit, man. Betul ya? Efesus 1 ayat 3, ayo. Saudara buka ya. Sengaja saya nggak kasih ayatnya di sini. Supaya saudara buka Alkitab. Ya. Kalau di rumah aja jarang buka, di sini harus sering buka. Tapi kalau Anda di rumah sering buka, di sini buka, puji Tuhan. Gitu ya. Haleluya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Sekali lagi, Tuhan sudah sediakan, Yesus sudah sediakan berkat rohani di mana? Di dalam sorga. Oke. Saya waktu baca ayat ini pertama kali, saya bilang Tuhan yang saya perlu berkat jasmani kok. Saya kan hidupnya di dunia, saya perlu jasmani. Tuhan bilang berkat rohani, ya beda lah. No, Anda mesti mengerti bagi Allah yang pertama adalah rohani. Why? Kenapa kalau waktu Tuhan bilang jadilah terang, terang pun jadi. Betul, setuju nggak? Waktu Tuhan bilang jadilah terang, emang matahari sudah ada? Belum, berarti itu adalah terang Tuhan, mengerti saudara? Karena yang Tuhan bilang jadilah terang, my light, terangku ada padamu. Itu sebabnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, oleh karena sudah ada di surga. Bumi ini bisa ada karena udah ada di surga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bumi, langit bumi ada karena dia. Karena itu berkat jasmani ada di dalam berkat rohani. Come on, Anda ngerti gak nih? Paham gak? Dan adanya di mana? Di dalam surga. Kita lihat sebentar. Oh haleluya. Saya berdoa agar supaya saya bisa jelaskan Anda sejelas-jelasnya. Supaya Anda nangkep betul. Kalau Anda ngerti inilah baru Anda bisa breakthrough. Berkat, tadi kan berkat rohani di dalam surga. Berkat, dalam bahasa aslinya eulogia, artinya pemberian atau berkat yang melimpah. Jadi kalau Tuhan kasih berkat buat saudara, enggak encrit-encrit. Tahu encrit-encrit gak? Kalau kayak keran tuh, udah karatan, udah susah dibuka, terus kalau keluar cuma tuk, tuk, tuk. Keran sorga enggak begitu. Karena sorga enggak ada resesi, sorga enggak pernah bangkrut, sorga selalu tersedia menyeplai saudara. Jadi berkat itu artinya melimpah.
Artinya nggak pernah kekurangan. Berarti when God give you blessing, berkat itu dia berkatkan bukan hanya cukup tapi berkelimpahan. Ada persoalan nanti. Ada persoalannya. Kita lihat berikutnya. Rohani, berkat rohani. Rohani bahasa aslinya adalah pneumatikos. Yang artinya menjadi milik Kristus. Coba bilang milik Roh Kudus. Berarti waktu God bless you, waktu berkat itu dilimpahkan, itu berkat bukan milik siapa-siapa, tapi miliknya Tuhan. It's divine. Itu adalah milik Allah. Jadi seluruh milik Allah itu tersedia buat saudara. Keren gak tuh? Mau jalan keluar? Ada. Mau apa? Saudara, kita kalau ditanya mau apa pasti mikirannya duit lah, makanan lah, gitu-gitu saudara. Kita jarang mikir hidup kekal, jarang. Kebenaran jarang gitu loh. Pewahyuan jarang gitu ya. Bukan yang nggak ada saya bilang. Nah, Tuhan memberkati saudara dengan melimpah, pemberian atau berkat yang melimpah. Dan itu bicara soal milik dari Holy Spirit. Dan ditaruhnya sama Tuhan dikasih di dalam sorga. Kata sorga adalah epoa ranius, artinya langit. Coba bilang langit. Langit atau yang ada di sorga. Berarti Tuhan menyediakan berkat rohani, berkat yang menjadi milik Tuhan in the spirit. Sorga dalam terjemahan yang lain adalah heavenlies, itu di alam spirit. Berarti Tuhan menyediakan berkat pada saudara in the spirit. Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara in the spirit. Tuhan menyingkapkan masa depan saudara in the spirit. Nangkep gak? Kenapa ada ayatnya bilang berkat ada di atas kepala orang benar? Pernah baca? Pernah baca? Coba yang pernah baca dan bilang amin, coba angkat tangan. Berkat ada di atas kepala orang benar? Coba lihat di kepalamu, ada berkat? Ada kelihatan? Nggak kelihatan. Artinya God memang menyediakan berkat melimpah yang merupakan milik Roh Kudus ditaruh di atas kepalamu. But you cannot see it now. Until you touch the Spirit. Karena itu, jadilah jemaat yang hadir di gereja. Jangan waktu dengar khotbah doang. Waktu pujian start, Anda ikut pujian. Waktu nyembah, Anda ikut nyembah. Jangan, oh masih lama, saya mau dengar khotbah. Bukan itu, saudara. Kekristenan bukan begitu. Orang Kristen yang benar, waktu Anda masuk di gereja, Anda tahu, saya memuji, saya memuja, I am in the spirit already. Betul. Jadi saudara, kalau Anda mau menyentuh itu, mau nangkep itu, rohmu nggak boleh padam. Jadi kemungkinan secara fisik Anda lihat nggak ada jalan keluar, Tuhan sudah sediakan jalan keluar belum di atas? Anda udah ada jalan keluar belum? Saya tanya sekarang kalau gitu saya tanya, berarti ada jalan keluar dalam hidup saudara? Ada atau enggak? Di mana? In the spirit. Kalau ngomongnya di sorga, nanti dia bilang tunggu saya pulang ke sorga, jangan gitu maksud saya. But sorga artinya in the spirit. Jadi udah tunggu pulang dulu baru kaya. Enggak saudara. Anda maksud saya. Kenapa ada Yesaya 45 ayat 3 ayo. Ayat itu bilang, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Kayaknya Tuhan ini tukang main petak umpet ya. Dia kasih harta yang terpendam, kekayaan tersembunyi. Kok bisa? Dia kasih itu. Artinya apa? Harta, kekayaan itu yang tersembunyi, yang terpendam, nggak akan bisa kelihatan oleh orang-orang yang tidak bergerak in the spirit. But when you move in the spirit, maka Tuhan akan memberikan password kepada saudara untuk bisa melihat hidden riches, untuk bisa melihat kekayaan yang tersembunyi, untuk melihat harta yang tersembunyi. Why? You will find it because you move in the spirit. Kalau Anda nggak nemu itu in your spirit, Anda pakai kekuatanmu pasti.
Dan waktu Anda pakai kekuatanmu, Anda nggak beda sama orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Cara mereka sama cara saudara sama. Betul apa enggak? Come on. Makanya ada Kejadian pasal 2 ayat 10-11. Beberapa di antara saudara mungkin sudah sering dengar khotbah ini. Tapi bagi Anda yang mungkin baru, saya mau sampaikan pada saudara dalam Kejadian 2 ayat 10 begini ceritanya. Ini ada Taman Eden. Taman Eden keluar sungai dari Taman Eden mengalir, pecah 4. Salah satu cabangnya bernama sungai itu Pison. Sungai itu mengalir, coba bilang mengalir. Kalau mengalir berarti itu sungai hidup ya, nggak mati ya. Airnya mengalir Pison, waktu dia mengalir melalui sungai Pison, membasahi Hawilah, tanah Hawilah, tempat emas ada. Coba bilang emas, bukan mas. Kalau Mas Joko turun naik kereta. Ini emas, coba bilang emas. Emas itu terpendam, harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, itu ada di dalam. But how you can find it, dengar, when this river, air yang dari Edennya Tuhan mengalir, air ini akan menemukan emas. Air yang mengalir ini bicara apa? Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38-39 berkata, pada hari terakhir barang siapa yang haus datang kepadaku, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Bicara tentang Holy Spirit, Roh Kudus yang akan diterima oleh orang percaya. Come on. So when your spirit is on, your spiritual man, maka Tuhan akan tuntun spiritualmu untuk menemukan harta yang tersembunyi, kekayaan yang tersembunyi. Di sorga nggak ada kekurangan. Dalam orang Kristen seharusnya tidak ada kekurangan. Makanya Alkitab berkata bahwa Allah itu gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Betul? Kalau Anda baca Zakaria 4 ayat 1-3, saya sudah pernah bacakan buat saudara sebelumnya di gereja ini. Dalam Zakaria 4 ayat 1 dan 3, Tuhan membangunkan Zakaria seolah-olah Zakaria bangun dari tidurnya. Berarti dia tidak tidur secara fisik. Hanya spiritnya tertidur. Waktu Tuhan bangunkan spiritnya, lalu Tuhan bilang, lihat ada apa itu. Lalu dia mulai bisa menjelaskan semua yang dia lihat. Di mana? In the spirit. Makanya ada banyak orang Kristen bolak-balik ke gereja, bolak-balik ikut seminar. Tapi dia tidak pernah bisa melihat jalan keluar. Why? Karena mata rohaninya belum terbuka. Bisa katakan amin? Oleh karena itu saudara, Anda mesti paham ini. Siapa yang mulai mengerti apa yang saya maksud? Anda nangkap gak nih yang saya mau sampaikan? Ini esensial sekali. Saya jujur ngomong, khotbah begini jarang di gereja lain, cuma di sini. Karena saya mau Anda breakthrough. Saya mau Anda hidup dalam kelimpahan. Saya mau Anda ngalamin Tuhan secara nyata, real in your life. Bukankah Paulus berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13, kita nggak usah baca. Anda catat aja. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Penghulu-penghulu, betul nggak? Penguasa-penguasa, is that right? Jadi pertempuran kita ini bukan yang jasmani ya, but in the spirit. Dengar ya, lihat ya, lihat sini sudah. Kalau suami istri berantem, ribut, jangan bilang nggak pernah lah ya. Jangan bilang gua nggak pernah, saya nggak percaya tuh. Saya mah begitu aja, biarpun saya senior pastor, bukan bangga punya jemaat yang gak pernah berantem. Saya gak percaya. Kalau ditanya, Pak ini ya pasangan ini ya, suami istri di gereja Bapak gak pernah berantem loh. Masa? Saya begitu pasti. Loh saya aja berantem gimana sih? Loh beda pendapat biasa dong. Ada dong, betul gak saudara? Tapi bukan tinju-tinju, bukan itu saya mau. Maksud saya gini, dengar baik-baik. Kalau suami ribut sama istri ribut sama suami, jangan lihat orangnya. Ada kemungkinan spirit behind this. Pertempurannya yang Anda perlu tempurkan di atas, bukan tempur sama istrimu, tempur sama suamimu.
Kalau di pekerjaan Anda ngalamin satu tekanan, jangan nyalain siapa. Jokowi lah disalahin. Jauh banget. Ngomong sembarangan lagi. Harus minta maaf lagi, kan begitu saudara. Ngapain? Saudara harus tahu pertempuran itu in the spirit. Lah gimana saudara mau bertempur di spirit? Spiritmu aja memble. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Nah, kalau Tuhan bilang berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau berkat disediakan di alam spirit. Loh, terus nariknya gimana? Ngedownloadnya gimana? Nah itu bahasanya sekarang kan download ya. Downloadnya gimana? Tuhan bilang Anda harus mendownload dengan iman. Sesuatu yang gak kelihatan, downloadnya pakai iman, bukan panca indera. Panca indera itu yang dirasa, yang dilihat. Tapi yang gak kelihatan, your face. Imanmu. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Now faith is a substance of things hoped for. Jadi iman itu substansinya untuk bisa mendownload apa yang Tuhan sediakan. Nah kita seringkali pakai panca indera, pakai fakta, pakai informasi yang nggak nyambung lah ya. Iman. Ada amin? Itulah transaksi. Alat transaksi saudara-saudara dengan sorga is your faith. Jangan heran saudara. Daud waktu berperang tidak mengandalkan pengalamannya. Waktu dia berperang melawan orang Filistin. Pertama kali di lembah Refaim. Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku maju? Tuhan bilang maju, aku serahkan dia. Waktu Daud maju dia memukul kalah. Lalu musuh penasaran, masa gua kalah sama orang ini? Maju lagi di tempat yang sama. Daud tidak pakai pengalaman. Saudara, kalau Anda menjalankan proyek dari Tuhan, kalau Tuhan mau saudara melakukan sesuatu dari Tuhan, jangan pakai pengalamanmu. Ask God. Walaupun yang pertama engkau sudah menang waktu maju, Daud mengandalkan Tuhan sekali lagi. Waktu serangan kedua dia bertanya, God, haruskah aku serang? Tuhan bilang, no, hari ini kamu buat gerakan melingkar dan tunggu. Tunggu apa? Sampai pohon kertau bunyi. Karena waktu pohon kertau bunyi, di situ aku gerak. Maka Daud menunggu. Kalau dia nggak punya spirit man, saya percaya suara itu kresek-kresek. Itu bukan angin. Tapi spiritnya bisa dengar itu. Ini ada sesuatu yang dia dengar di alam nyata, but it is in the spirit. Anda ngerti nggak? Seperti Elia yang melihat. Aku melihat ada mau hujan, tapi belum ada hujan. But he sense it in the spirit. Kalau Anda lihat gini saudara, you can sense bahwa kedatangan Tuhan sudah datang, udah dekat. Anda bisa sense the blessing of God sudah dekat sama saya. Dan Anda tahu, this is my time, come on. Oleh karena itu saudara, maka dia berkata, oke. Waktu dia dengar, dia tahu Tuhan sedang gerak. Move, dan dia menang. Daud adalah orang movement. Daud itu orang kegerakan. Waktu Saul masih jadi raja, dia pimpin kegerakan. Dia orang kegerakan. Siapa yang ngerti kegerakan, ngerti bahwa manusia roh itu penting. Amin. Kalau Anda pimpinan perusahaan, saya lihat di sini ada wajah-wajah pemimpin perusahaan. Kelihatan beda, saudara. Sedap, kan begitu. Ya harus gitu dong. Kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda tidak bisa hanya melihat secara natural. Andalkan Tuhan. Makanya kemarin yang ikut Volunteers Day, saya berkata pelayanan tidak pernah membuang waktu. Pelayanan bisa menghemat waktumu. Why? Karena Tuhan akan teach you, mengajarkan saudara, waktu pelayanan bagaimana Anda move with God. Ketika Anda belajar bergerak dalam dimensi Tuhan, punya iman, ngerti bagaimana Tuhan gerak. Waktu Anda melakukan pekerjaan di pekerjaanmu sehari-hari, pengalamanmu di sini akan ada di sini. Yang setuju katakan amin. Nangkap? Mulai nangkap? Saya berharap your heart, your spirit is on fire now.
Apimu, rohmu berkata, yes, I am now, I know. Aku ngerti. Sekali lagi bilang sebelah saudara, yang biasa-biasa udah biasa bilang. Kalau begitu, sorry nih, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Boleh saya ngomong? Kalau begitu ada dong pelayanan yang sia-sia. Hah? Kalau begitu ada dong pelayanan yang sia-sia. Anda sudah buang waktu, buang tenaga, buang duit, tapi sia-sia. Because you don't move with God. Anda baru tahu nanti. Ternyata gue udah buang waktu sekian lama. Sia-sia. Kita lihat slide berikut. Perspektif Tuhan. Masih ingat? Bulan 1, bulan 2 kita bicara soal God's perspektif. Perspektif Tuhan selalu berdasarkan dimensi roh. Bukan berdasarkan dimensi natural. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda mau melihat dalam perspektif Tuhan, Anda mesti melihat in the spirit. Bukan dari natural. Nggak bakal nyambung sampai kapan juga. Kalau Anda mau mendengar stasiun radio FM, putar di radiomu harus FM, jangan AM. Nggak nyambung mau sampai kapan juga. Anda mau tepok-tepok, Anda punya radio, salah nih, nggak bisa kedengeran. Karena Anda salah frekuensi. So kalau Anda mau melihat dari perspektifnya Tuhan, Anda harus ada di frekuensinya Tuhan. Gideon sekali waktu, ada dalam perspektif papanya. Yang merasa dia tidak berdaya, musuh lebih kuat, maka dia disembunyikan, betul? Perspektifnya perspektif papanya. Dia bilang siapa saya nggak bisa, saya yang muda, paling muda, dari suku yang paling kecil, nggak ada apa-apa lah gitu ya. Sekolah juga kurang gitu ya. Maksudnya kurang ngerti gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Malaikat datang. Malaikat mengubah shifting paradigmanya. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Wah, dia kaget. Bahwa perspektif Tuhan melihat Gideon tidak sama papanya lihat Gideon. Come on. Orang lain bisa lihat saudara tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat sama saudara. Maka ketika dia mulai bisa melihat perspektif Tuhan, dia mulai bisa selaras dengan perspektif Tuhan. Come on, dia keluar, dia tiup sangkakala, 32.000 orang datang. Sumber daya yang tadinya nggak ada prajurit untuk perang tiba-tiba muncul karena ada satu orang yang mulai melihat perspektif Tuhan. Saya berdoa, ada 1, 2, 3, 5, 10 orang di tempat ini yang bisa melihat perspektif Tuhan. Akan muncul Gideon di gereja ini yang mulai memanggil keluar yang namanya resources. Katakan amin. Apa yang terjadi kalau orang Kristen lebih condong ngikutin perspektif manusia jasmaninya? Bisa nggak begitu? Bisa ya. Kita ngikutin perspektif jasmani kita. Karena kita kan dilatih di dunia ini kan mengikuti perspektif jasmani. Apa yang terjadi kalau kita sebagai orang Kristen begitu? Perspektifnya duniawi. Manusiawi jasmani. Kita pasti akan menilai, mengukur kondisi kita, keadaan kita berdasarkan kemampuan. Mampu baru lakukan, nggak mampu nggak lakukan. Udah pasti itu. Kayaknya Anda nggak ngerti. Udah pasti Anda akan melakukan apa yang Anda rasa Anda mampu kok. Wajar, karena memang Anda melihat dengan perspektif natural. Kalau Anda bersandar kepada perspektif natural saudara, saya percaya pilihan-pilihan saudara, putusan-putusan saudara adalah pertimbangan rasional. Karena Tuhan kasih saudara otak kok untuk berpikir. Jadi kita akan menggunakan otak kita untuk secara rasional. Apakah dalam Tuhan gak boleh rasional? Bukan itu yang saya maksud. It's beyond. Ini melampaui. Saya tidak heran kalau kita menjadi manusia yang hanya mengandalkan perspektif natural. Kita akan lebih percaya pada sumber daya bukan pada sumber. Kita akan lebih percaya pada resources
not the source. Tapi kalau kita perspektifnya Tuhan, kita lihatnya source, bukan the source, the resources. Kita akan gampang merasa takut, gelisah, khawatir. Takut, gelisah, khawatir dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena cara berpikir kita natural. Kita berpikir gimana nanti gimana ya, ini apa ya bakal terjadi, gitu selalu. Merasa tidak berdaya, putus asa, karena apa? Karena keterbatasan. Udahlah gak bisa. Itu yang terjadi dengan Gideon. Kita akan mengambil wisdom of man instead of wisdom of God. Kita akan mendapat hikmat dari manusia, bukan hikmat dari Tuhan. Makanya kalau kondisi Anda dan saya begini terus, hanya ngeliatin natural aja perspektifnya, breakthrough menjadi impossible. Breakthrough menjadi impossible. Terobosan menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin ada terobosan kalau Anda begini terus. Siapa yang mau ngalamin breakthrough? Supaya breakthrough itu jadi possible, jadi mungkin. Jangan membiarkan Anda punya perspektif di natural. Shifting. Kalau Anda terus menerus dengan natural ini, jangan heran realitas Tuhan hanya ada di otakmu. Hanya ada di konsep realitas Tuhan. Gak pernah Anda alami secara nyata. You never see God in your daily life. Anda gak akan pernah melihat Tuhan dalam keseharian secara nyata. Betul gak? Waktu Elisa berkata, dengar, Anda baca nanti ya di Raja-Raja. Elisa berkata begini, besok harga-harga akan turun. Pernah baca? Itu kan lagi susah tuh ya. Lagi susah, harga lagi mahal. Inflasi kelas berat itu. Besok kata Elisa harga akan turun. Ajudan raja gak percayalah. Ajudan raja punya fakta, punya data, punya informasi. Sedangkan ini nabi gak pakai data, gak pakai informasi, tapi punya Tuhan. Besok harga turun. Lah yang pegang fakta bilang, ini pendeta yang begini gua gak demen nih gitu. Gua gak demen nih pendeta yang begini nih. Asal ngomong aja ngejeblak, gak punya data, ngomong sembarangan. Tapi Anda mesti tahu dia punya data sorga. Hey, yang Anda gak bisa lihat. What he see you don't see. What he get you don't get it. Come on. Makanya Elisa masih berani. Besok lu bakal lihat tapi lu gak ngalamin lu. Kalau Tuhan sudah move in the spirit, dia pasti akan lakukan sesuatu. 4 orang kusta. Tahu orang kusta zaman dulu? Kalau jalan tuh mesti pakai tongkat, terus ada lonceng. Supaya kalau dia jalan kling-kling, orang dengar kling, itu pasti orang kusta. Kan orang dulu kan sama kusta mesti jauh-jauh. Ngerti? So dia lewat, dia jalan. Kling, kling, kling. 4 orang ini menuju tentara musuh yang menjarah habis-habisan mereka sampai miskin. Suara kelonceng menuju kematian dan rasa orang kusta ini. Tuhan ubah suara itu menjadi suara deru kereta. Didengar oleh musuh. Ada kereta datang. Wah, ini bangsa Israel nyewa tentara mana? Pertanyaan saya, dengar. Saya gak sempat ngomong tadi pagi, dengar. Ada gak tentara kereta yang sebenarnya terjadi? Realitasnya ada nggak? Nggak ada. Berarti itu adanya di mana? Tapi musuh denger nggak? Itu hebatnya kalau you move in the spirit. That is it. Anda bisa dengar the spirit sedang sesuatu terjadi. Musuh caw. Tahu caw nggak? Kabur. Dia bilang ini musuh hebat banget. Padahal nggak ada apa-apa. Hanya Tuhan bikin. Ini lebih hebat dari AI. Lebih hebat dari artificial intelligence. Makanya benar Tuhan bilang. Manusia di duniawi
tidak mengerti apa yang dari Tuhan. Tapi manusia yang rohani mengerti segala sesuatu. Jadi Anda bisa tahu nih, ada suara kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Anda bisa bilang nih, ada kegerakan terjadi makin dahsyat di gereja nih. Anda bilang, mana gitu? Saya tahu kalau bilang mana, berarti Anda pakai telinga jasmanimu, perspektif manusiawimu. But when you go in the spirit, Anda akan berkata, yes, amen, yes, amen, come on. Saya kalau khotbah tema begini, saudara, nggak ada habisnya loh. Makanya kenapa kalau saya bikin smart, modul smart, kalau udah masuk topik ini bisa berjam-jam. Halo? Saya berharap jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Sebaliknya kalau Anda punya perspektif Tuhan, you know the timing of God. Anda tahu, ini nggak boleh terlambat, nggak boleh terlalu cepat. Ini waktunya, move, Anda akan move. Anda akan peka dengan suara Tuhan. Jangan heran nanti, saya nggak heran saudara kalau ada orang bilang, kok saya nggak dengar ya pastor? Kok pastor dengar, saya nggak dengar ya? Coba bilang sebelah saudara, biasa itu, coba bilang. Biasa. Saudara mau membangun manusia rohani saudara? Kalau Anda ngerti ini ya, ini esensial banget loh. Karena Anda kalau udah ngerti, berarti manusia roh saudara harus bangun loh. Jangan dibiarin. Makanya ada ayat bilang, manusia hidup bukan oleh roti saja yang untuk jasmani saudara, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau Anda sering-sering absen gereja, ada sesuatu yang gak beres dalam hidupmu. Halo? Ada amin? Ayo kita masuk lebih jauh. Siap? Walaupun musik sudah memberi tanda-tanda. Saya kalau dikasih musik makin seru loh. Bisa gak selesai-selesai loh ini. Oke lah, enggak lah. Yang pertama, bagaimana Anda membangun manusia yang Anda harus bentuk manusia rohani. Number one, saya mungkin juga bisa cuma kasih satu poin ini ya. Tapi mendingan saya kasih satu tapi jelas buat saudara dan Anda praktekkan daripada 3 gak dikerjain. Membangun manusia roh. Dengan membiasakan diri beberapa hal. Anda harus belajar terus-menerus, konsisten membangun manusia rohmu. Kalau Anda mau manusia rohanimu tumbuh, peka dengan Tuhan, tahu kegerakan Tuhan. Yang pertama, berdoa dalam Roh Kudus. Membiasakan diri membangun manusia roh dengan cara berdoa dalam bahasa roh. Saudara jangan bilang itu gak penting. Itu kunci yang Tuhan sudah berikan di Alkitab. Rasul Paulus pernah berkata, kalau Anda mau lihat, Anda baca, Anda catat. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14, 18 Anda catat. Paulus bilang, aku mengucap syukur karena aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kalian semua. Artinya, Paulus menggunakan bahasa roh lebih sering dari siapapun. Kenapa? Itu sebabnya kenapa dia touch heaven so easy. Hikmat turun, pewahyuan turun. Pembukaan rahasia Tuhan turun dalam hidupnya. Why? Karena dia terus menggunakan bahasa roh ini. Yang membuka spiritnya. Makanya Yudas pasal 1 ayat 20 berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Halo? Amin? Mazmur 42 ayat 7. Dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Inggris, ada beda sedikit. Baca dulu bahasa Indonesianya. Anda buka ya, Mazmur 42 ayat 7. Ayatnya begini, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Saya berhenti, ngerti gak? Coba saya ulang. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Kalau baca gini doang, orang mudeng.
Tapi kalau once you read in English, you will understand. Di dalam terjemahan New King James Version, terjemahannya begini. Deep calls unto the deep at the noise of your waterfalls. Deep calls unto the deep. Dengar, jadi terjemahannya harusnya gini. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Dari sisi Allah, lihat sini. Sisi Allah, the deep from God, kedalaman Tuhan memanggil kedalamanmu. So kalau Anda punya kedalaman, you have the deep inside your spirit. My spirit, kedalamanku di surga, kedalamanku akan memanggil kedalamanmu. Dan kamu akan kenal aku. Dan saya balik, kalau saya posisinya sebagai manusia, kedalaman saya in the spirit akan memanggil kedalaman Tuhan. Deep calls unto the deep. Jadi when you build your spirit, you build the depth, membangun kedalaman rohmu, dari kedalaman rohmu memanggil kedalaman Tuhan. Dan kedalaman Tuhan memanggil kedalamanmu. Ini berpanggil-panggilan. Paham gak? Ketika Abraham di Kejadian 18 berdiri di depan tendanya, di panas terik, mukanya tertunduk. Tiba-tiba dia lihat 3 malaikat datang. Dan Alkitab mencatat 3 malaikat ini gambaran dari Tuhan. God move. Coba bilang, Tuhan bergerak. Kemah bisa bicara rumahmu, bisa bicara gereja. When God move, jangan diam aja. Dia tahu ini moving God. Deep call unto the deep. Abraham lari, bilang tunggu di sini, jangan kemana-mana, tunggu. Aku mau ngalamin hadirat Tuhan di sini, tunggu. Dia pergi ke tendanya, ambil daging yang terbaik, Kobe, beef, haleluya, yang dipijat itu loh. Gak ada di Alkitab ini, bisa-bisa saya ini sekarang. Teman saudara, beef yang hebat, bagian yang terbaik, tepung yang terbaik, diaduk, dibikin makanan yang enak, disuguhkan. Dengar ya. When God move, you touch the move. Engkau akan lihat impact-nya ntar. Dengar baik-baik. When God move, jangan diam aja. Anda harus sentuh itu. Boom. Waktu Anda sentuh kegerakan itu, Anda akan lihat impact-nya buat hidup saudara. Apa yang terjadi? Setelah makan kenyang, dia gak bilang begini, oh lu tadi kasih kambing yang mana tuh, domba yang mana? Gua ganti deh. Enggak. Kalau Anda mentouch Holy Spirit, mentouch kegerakan Tuhan, gak selalu berkatnya duit. Malaikat bilang, di mana istrimu? Family, keluarga, dipulihkan. Itu lebih berharga dari duit. Ada di tenda itu, datang malaikat itu. Tahun depan, Sarah akan punya anak. Apa yang terjadi dengan Sarah di dalam? Udah tua. Emang aku masih birahi apa udah tua gitu. Dia tahu lagi ketawa. Kasih tahu sama istrimu jangan ketawa. Kenapa dia ngalamin? Anak yang susah dia dapat. Destiny Tuhan buat Abraham digenapi ketika Abraham menyentuh kegerakan Tuhan. Jangan main-main kalau Tuhan lagi bergerak. Kenapa saya mau ngajak saudara gini? I want you to know when God move, don't diam aja, jangan diam aja. Do something. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, ketika kegerakan profetik melanda di Indonesia dan di bangsa-bangsa, saya masuk ikut kegerakan itu. Ya dengan kemampuan anak muda. Hanya ada uang jajan, hanya ada dirinya. Mahasiswa kan waktunya lebih banyak. Banyak nganggurnya kan gitu ya. Tenaganya anak muda dipakai. Ya kita pakai. Uang yang ada ya kita kasih. Waktu yang ada kita kasih dalam kegerakan itu. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan saya.
Kegerakan tahun berikutnya 10 tahun kemudian, kegerakan apostolik. Tuhan libatkan saya in the apostolic movement. Tuhan lagi bergerak sekarang, Tuhan libatkan saya. Dan saya percaya in the last movement, God will invite me in that movement. Because I touch the movement. Ketika Holy Spirit turun di loteng Yerusalem, ada seorang bernama Barnabas. Tahu ini kegerakan sedang terjadi. Dia tidak diam aja. Dia ambil inisiatif untuk bergerak, menyentuh kegerakan ini. Dia jual ladangnya. Hasil ladangnya dia kasih kepada para rasul. Dia sentuh itu. Boom! Apa dia dapat duit lagi? Tidak. Saudara, kalau Anda melakukan sesuatu sama Tuhan, jangan barteran pakai hitung-hitungan ekonomi ya. Touch. Ini kisah 2, kisah 3, kisah 4, kisah 5, kisah 6, kisah 7, kisah Rasul 11. Ketika kegerakan apostolik terjadi di Antioquia, Roh Kudus berkata, pisahkan, khususkan bagiku Paulus dan Barnabas. Kenapa Barnabas disebut? Dia menyentuh kegerakan waktu Pentakosta. Hari ini saya berharap nama saudara disebut oleh Tuhan in the last movement. Dan Anda berkata, I want to be there. Anda tidak hidup hanya untuk diri saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Deep calls unto the deep. Saya gak sembarangan nih. Pak Andre, I see you. Saya jarang-jarang. But I detect it. Karena kamu pernah ada di dalam kegerakan. Tuhan akan bawa kamu dalam kegerakan di depan. Be ready. If you are in the Spirit, when you move in the Spirit, Tuhan tidak akan tinggalkan kamu. Mungkin kamu bilang saya udah tua, gak ada urusan sama Tuhan tua. Tuhan bisa membuat Anda punya kesegaran revive seperti waktu masa remajamu. Ada ayatnya, ada DP ayat itu. Yang kedua, kalau mau build your spirit man, sembah Tuhan. Sering-sering nyembah Tuhan. Jangan nyembah mamon. Karena ketika Anda nyembah Tuhan, Anda mulai disadarkan akan Tuhan. Anda mulai dipenuhi oleh Tuhan. Kesegaran yang menguatkanmu, rohmu akan dikuatkan waktu Anda worship. Orang zaman sekarang, kalau lagi ada pressure, lagi ada tekanan, lagi stres, katanya healing. Pergi ngopi lah, jalan-jalan lah, ke mall, katanya gue mau belanja, kenapa healing? Belanja itu bukan healing. Susahnya ntar waktu bayar. Malah bikin stres loh. Kalau Anda lagi stres, berat, cari waktu, sembah Tuhan. When you worship God, Tuhan akan datang memenuhi saudara. Mata hatimu akan dibuka, sumur rohanimu akan dibuka, kedalamanmu akan digali sama Tuhan. From the deep calls unto the deep. Suka nyembah saudara. Jadi orang yang suka nyembah. Kenapa Daud bisa menjadi raja? Suka nyembah dia. Hanya modalnya kecapi. Nyembah. Seperti rusa yang rindu airmu, demikian jiwaku rindu kepadamu. Modalnya cuman kecapi. Jadi raja, mau jadi raja. Modalnya kecapi doang. Sama Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, datangnya promosi. Tuhan adalah hakim yang adil, yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Amin. Yang ketiga, sering-sering puasa. Coba bilang puasa.
Puasa. Pusing pastor kalau puasa. Kepala nggak bisa fokus. Tengah hari udah bingung pastor. Gemeteran loh. Setan juga gemeter. Puasa dari makanmu. Saya kasih tahu saudara, ada nggak penyakit yang disebabkan karena makanan? Banyak. Kenapa? Karena kita konsumsi makanannya berlebihan. Bipang, babi kecap, terus apa? Babi hong gitu. Enggak cuma sekali, tapi tiap hari gitu. So kalau Anda tahu, makanan bisa membuat penyakit tertentu. Berarti kalau Anda stop makan itu, kemungkinan besar Anda sembuh dong. Benar enggak? Saya mau tanya, dosa pertama kali gara-gara apa ya? Hah? Dosa pertama kali masuk gara-gara apa tuh? Makan ya? When you eat too much, saya nggak bilang nggak makan nggak boleh. Saya juga mau makan yang enak mah. Karena pantangan saya cuma satu. Suka ditanya, pastor pantang apa makan? Satu. Yang nggak enak saya nggak makan. Karena kalau Anda terus makan, Anda memberi daging ini hidup. Senang dia. Lagi aja terus. Senang. And your spirit dull, tumpul. Makin redup, dagingmu makin hebat. Anda nggak akan peka dengan suara Tuhan. Anda akan peka dengan real yang kasih lihat makanan. Sadarkah waktu Anda puasa, Anda membuat sadar akan Tuhan makin kuat. Bobot rohanimu akan semakin berat. Bukan bobot badan, bobot rohani. Puasa tidak sama dengan diet. Saya mau puasa karena diet, salah kaprah. Ketika Anda puasa, Anda sedang membangun bobot rohanimu. Kalau Anda nggak punya bobot secara rohani, Anda akan tahu satu ayat di Daniel pasal 5 berkata, Menai tekai lau farsin. Aku timbang-timbang terlalu ringan kamu. Spiritnya terlalu ringan. Gak punya bobot. Saudara pernah tahu nampi? Zaman dulu nampi, anak sekarang gak pernah tahu nampi ya. Kalau nampi beras, itu apa? Gabah kan enteng. Ketiup angin. Itu kalau orang yang rohnya gak punya bobot, waktu digoncang sama Tuhan, itu persis kayak gabah naik ke atas. Terbang. Tiba-tiba Anda bilang, ada di mana dia? Nggak muncul batang hidungnya, terbang. Anda ngerti gak? Bobot rohani ini penting. Makanya Anda perlu baca ayatnya. Amsal 23, yuk kita baca. Haleluya. Ayat 1 sampai 3. Nanti ada puasa tanggal 14 ya. Jangan bilang, pastor, aduh saya kayaknya susah deh ikut puasa. Gak ada alasan, saudara. Karena Anda akan lihat nanti setelah 10 hari Anda puasa, Anda bilang, wow. Anda akan bilang gini, saya boleh terus gak? Terus aja. Serius. Jangan heran nanti Anda ada yang sembuh. Amsal 23 ayat 1 dan 2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar. Bukan yang badan besar, tapi pembesar. Kalau pembesar tuh orang petinggi ya. Kalau petinggi makanannya enak-enak ya. Betul nggak? Bukan cuma mie kangkung doang. Ada haisom. Ngerti nggak saudara? Makanannya enak-enak. Kalau kamu lagi makan sama pembesar,
Perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Tuh makanan tuh perhatiin tuh ya. Baik-baik, jangan sembarangan. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila nafsumu besar. Jadi kalau Anda diundang makan sama seorang pembesar, makanannya banyak. Anda bilang, oh haleluya. Ini more than buffet. Anda nafsunya besar lihat makanan itu. Pasang pisau di leher. Why? Karena Allah tidak mau Anda terus-menerus kasih makan daging. Sewaktu Anda berkata, stop. Saya harus kasih makan the Spirit. Kenapa Alkitab bilang setelah 40 hari Yesus puasa, baru dia merasa lapar? Pernah baca ayatnya? Kenapa selama 40 hari nggak ada ayatnya dia lapar? Kenapa Musa di atas gunung itu nggak pernah lapar, dia nggak makan loh? Spirit of God yang nourish the body, yang memberikan kehidupan, kekuatan bagian tubuh. Betul nggak? Kadang-kadang kita makan bukan karena kita lapar. Kalau mama saya bilang lapar mata, bukan lapar perut. Pernah dengar nggak? Orang tua bilang gitu. Lu mau lapar mata, lu bukan lapar perut gitu ya. Kadang-kadang kita bukan cuma lapar perut, tapi kita pikiran, enak nih kalau makan ini. Jadi makan. Jadi yang membuat saudara makan pikiran, bukan di sini, ngerti gak sih? Aduh lagi panas-panas begini nih ya, enak nih kalau makan ini gitu kan. Aduh lagi dingin-dingin gini, padahal baru makan. Anda bilang, aduh enak nih ya, kalau makan soto panas gitu ya, pikiranmu kan cari makan. Sekarang gak bisa pergi, ada Gojek kan gitu. May your spiritual man increase. Untuk mempersiapkan hari-hari ke depan. Saudara mau tahu? Terakhir ya. Maka saya bilang ini ngomong begini bahaya, mas saya bisa gak putus-putus ini. Yohanes Pembaptis tidak segera diluncurkan oleh Tuhan untuk menghadapi orang-orang Farisi. Anda baca Lukas 2 ayat 50. Dia dibiarkan di padang gurun. Sampai rohnya menjadi kuat. Sampai rohnya menjadi kuat. Apa? Sampai rohnya menjadi kuat. Setelah itu baru Tuhan rilis untuk menghadapi pressure, tekanan yang berat dari orang Farisi ahli Taurat. Saya kasih tahu saudara, pemimpin agama lebih berbahaya karena dia akan masuk mengintimidasi, menghadapi orang-orang gini, gak gampang. Tapi when spiritnya strong, Tuhan bilang, now you are ready. Jangan heran Yohanes Pembaptis bilang begini, siapa yang bisa menolong kamu ular beludak? Perkataan yang tegas dia bisa ngomong, because the spirit of man, God. Saudara ngerti? Coba bilang lagi sebelah saudara, yang biasa-biasa, udah biasa. Your spiritual man. Saya berharap konsep yang saya bawa, saudara, pengertian kebenaran yang Anda bawa. Kalau Anda jadi worship leader, jangan cuma lagi tugas di sini. Anda harus nyembah. Jangan worship leader baru nyembah di sini, di rumah mesti nyembah. Kalau Anda pemain musik, Anda juga bukan pemain musik di sini. Anda mesti tahu your spirit man. Menyentuh sorga. Waktu touch the touch, ayat nada-nada ini. Apa yang terjadi? Anda sedang membawa heavenly music. Kalau kita semua membangun ini. Pengusaha membangun spiritual man. Pekerja yang kerja di kantor membangun spiritual man-nya. Demikian kita melayani Tuhan membangun spiritual man-nya. Ketika Anda dalam profesimu, Anda lawyer, Anda apa, Anda membangun spiritual man-mu. Saya percaya saudara, Anda akan lihat level-level yang ada di gereja ini terus meningkat. Saya berharap pelajaran ini membuat Anda sadar perlu bahwa I need this. Amen. Doa, sembah, puasa, itu aja. 3 itu kalau Anda lakukan rutin, saya yakin. Dan Anda jaga perspektif Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.